Saya resepsi agar wong delok ngenyah, agar wong delok. Mari itu saudara, ini mari itu. Mari wong komen ya, Pak. Oh, man. Jadi ribet. Biasa wae Pak ya rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa utang-utang kanca ya mati. Semua wae. Kaya mlebu neraka ya mlebu. Sing wae swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah, yang dibojone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sini wong gampang lali wae sampe ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah. Wa'mur bi urfin. Wa'mur lan merintah sira bi urfin lan barang apik. Wastane lan ngeduwi sira namimatan ing adu-adu, akibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo atau kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngeduwong, ngerasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kalau usbi kok dene ngerasa bener dhewe, wal kibri lan takabur, wa dail hasadi lan penyakit hasud. Wa kal miroi senengane debat ora penting, wal jadali lan debat ku hadun nafsi. Dadi miro jadal debat go menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadun nafsi, ora hadun. Misalnya kaya kita, kalau nanti diparani tiang ateis itu tadi Bapak, saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa? Ateis, jadi agama itu candu. Orang nggak siap dengan problem hidup, kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya, tadi aku kan suwi ngaji mantek namon. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini. Berarti alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu ya kan mau. Nah Tuhan gak jelas. Tapi ya, makanya kita itu sering salah aja rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya amkhuliku min ghairi syai'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang mewujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu. Sesuatu yang mewujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke bi amkhuliku min ghairi syai'in. La syai'iku huwal maujudu, berarti kalimatnya dikai gampang amkuliku min wairi maujudi. Yo ngajimu ora tau ngono iku. Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikir blas. Wala ta prarido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah iso otomatis. Ora dari awal komas golek barokah. Tarifes gak paham lah, penting barokah ora paham kok barokah golek diledul dul ku aneh-aneh. Nang golek ngono kiai no aja aku golek sing kiai barokah ben padha ora paham pisan wis. Jadi yo ngaji terus Fatihah mungkin barokah muridnya mau coba ribet kan. Maksudnya itu ya ngaji ben paham mayuritillah bi khairan yufaqihu fiddin. Nang paham otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Lah nek dhewe golek barokah dhewe berarti kira Fatihah mu'alif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Jadi mu'alif Fatihah ora tok aku jeng. Ya kula menjen golek barokah piye mbak ra kagek jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham itu wis barokah, napa? Faham itu kowe rabi, di rabi di bojo cerewet, itu wis barokah. Kecelok ora jumlah itu wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nanti diusir wae ribet tenan iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang jan ya diusir. Lah nak kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang keren. Menange mek wong wedok wis ora keren blas padha wae. Wakal miro lan kadine debat wal jadali fa tamit mongko tetanggane sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Wa kun ana sira kama kana kaya oleh ana sapa khiyaru khalqi, sapa makhluk-makhluk sing pilihan.
Kowe nak niru wong pilihan khalifah khidmen wong sing selalu aris, selalu apian, tapi antur anut hakim maring kebenaran. Fakulu khairan mongko dis kabehane kaapian fit kiba iman ing dalem anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan barokah anut wong dhisik. Lawa kulo sare nute saben-saben kaelian fitida iman ing dalam gawe-gawene wong khalafa kang duri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong duri-duri. Nah pikiran sing bener-bener gaweane wong di wa kulo hadin saben-saben hidayah dari Nabi kotrojaha teman-teman unggul apa hadiah. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kotrojah kelas A, semuanya bersifat unggul, apa semuanya bersifat artinya niku kowe urip panut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale kowe di bojo cerewet ya wis wa asiruhun nabil ma'ruf. Ora mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang. Wis berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi wis ngadepi iki sing santai wae sing bener. Fama mongko te apa wae ubi halal halal napa ma ifal nglakono sira. Wadak lan ninggalo sira maing perkara mem yubah kang ora den menangno apa man. Patabi mongko anut sira salihah ing wong saleh miman saking wong salafa kang wis lipat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajane lan ngedoino sira albidah ing bid'ah miman saking wong khalafa kang guri-guri sapa man. Wong saleh dhisik nek ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong, bahkan do seneng ngandani wong secara siron, secara raya. Saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak kandhani tetep ya ana gunane tapi iku jenenge ra dakwah iku so. Nah ngandhani yo ngandhani ae. Dhisik wong saleh ngandhani wong ya diparani guyon santai dikandhani kan. Ora aku tak kandhani itu kena panggung sik. MC ini muni aku Soebul Fadilah lho lagi tak kandhani. Ada kowe muni aku Soebul musibah ora tak kandhani. Ya ora ono dhisik ku yo ora ono. Soale butuh ngandhani yo ngandhani, butuh ngaji yo ngaji. Ana awas gitu kan. Nah soal kok sampean pidato mularis ning panggung ngono niku sok aja terus tak korup ning Allah ya ora ono. Ora kanggo kang ngangkat yo cara ning arepe pangeran. Paling ngangkat ekonomimu tapi gak ngangkat nang cara pangeran gak ngangkat. Ngangkat ya dakwah secara ikhlas fata bi sholihah mimman salah. Iki kate cerita Sunan Giri nek wis ngekei tongkat wong buta, ngekei klambi wong udo, ngekei mangan wong les tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi ki aja anti panggung. Iku marisi aris lah. Wong dangdutan wae ono panggunge pengajian ra oleh ono panggung. Ya bandingane iku tok wis ora usah sak dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah sama wali songo ya keduren apa. Jadi iku halal mergo bandingane haram. Wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Sing dhuwur tenan ki dakwah secara ikhlas. Syukur-syukur sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Angeli fasta bi sholihah mimman salafa wa jadi bi bid'ata mimman khalafa. Hada ifam hada utawi iki ku karanganku atau ifam hada wa arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah fil ikhlasi ing dalem ikhlas minarya sange riya mugi-mugi kita kabeh ikhlas sangka riya summa fil kholasi mongko nuli terbebas minar rajimi saking setan sing dilanati. Jadi ikhlas dan selamat sangka setan sumana si selamat sangka nafsumu wal hawa lan hawa nafsu. Pola selamat kok setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan. Paman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulama mare mengkono-mengkono rajim nafsiha wa ubalamu kabeh berarti kotoh iku bener sesat sapa man. Wong kok menuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok wong bayang ideal iki ya nafsu. Wes golek mantu sing pinter, sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Ya ribet wong golek mantu kan syarat. Mondokno ora gelem ono pinter supaya dipek. Mantu. Wah itu oleh yakin. Penak wae. Kalau bolak-balik tamu ini yang suka, kus wopo godong masjid wae. Wah, badhe golek mantu sing hafid sing ngaten-ngaten. Pun Pak golek dhewe aku. Dadi kan gak duwe gak. Mangkel wong jono. Nah, ya akeh kiai sing ngono iku terus dituru. Ya aku lah. Masane sekondang wis ngatur dunya. Mesti biasa wae. Memangnya khotbah ku syarat iku kudu alim. Syarat khotbah alim ya ora ono khotbah sak donya. Kowe khotbah iku anggere iso ngamuk, iso ngandani wong wis cukup. Ora ono syarat khotbah kudu ngalim. Ya misale syarat khotbah iso ikhya iso apa ribet kan. Ya ora soe duwe sarana. Ya duwe sarana. Misale ra cocok kowe tangga iso diomong di zaman akhir. Oh ngene. Cuman marem lho. Oh coba ngalim sekali ngalim malah rapati wani khotbah. Syarat khotbah dawuh Nabi piye? Salat dawa nak khutbah cepet iku alamat ngalim.
Saya kan ora khutbah kudu suwi, salatnya sing cepet. Padahal macane tiba wa yuti itu salat tawayak suruh khutbal jumuiyah. Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Ya malah ribet tuh, khotib kok ngalim tambah ribet. Malah aneh jajal ono wong alim alama di khutbah kok terus gak mutu khutbah. Mergo dekne nganggep aturan khutbah kudu cepet. Salate suwi. Wah ya aneh kan. Padahal bisa roh khotib, orang bisa roh imam. Akhirnya khutbahnya sing suwi kan masuk di bisa roh kok terus khutbahnya sedih lu. Jadi khutbah dengan 7 menit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum manafsi kitab wa terus maca Quran wis. Pemene wayahe ngene sing cepet ae. Terus barang wong dos weneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat Baqarah kapok. Wah, sempat dilem, wah hebat khutbah cepet. Nah, jebule pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Sajane yang ngono sing bener apa wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumuiyah. Jadi apa alamat wong alim dia nak khutbah cepat, salat suwi. Tapi wong alim-alim zaman akhir nak maca taki suwi, maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman, di zaman akhir ya suwi ra nganti ngono. Maksudnya sabisma wis suwi timbang kulur. Ya wis. Akhirnya main sabisma Al-Taka ya. Nah, Indonesia paling populer. Al-Taka hadis siapa sabisma. Wah, gue suwi Gus. Lah kan kok suwi? Bandingannya kulur. Wah, ya wis nang ngono. Ya wis sauni-uni ngono wis. Salat madhep ngulon ra ngetan wis apik. Tambah diterangno ta kok ribet. Saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul. Itu tak ajarin Anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya. Misalnya gini, misalnya ada komunitas rektor atau kiai besar. Saya ini kata orang banyak termasuk kiai besar. Mungkin kalau pinjam uang itu karena mau beli mobil, aksesoris mobil, karena kita kiai tok atau rektor atau orang-orang tok. Kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras, itu urusan nyawa. Tren mana? Menyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil? Nyawa. Jadi pahala kamu pasti lebih besar. Itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang. Oh itu, lo coba kalau menteri sama menteri, rektor sama rektor, kira-kira pinjamannya apa Pak Arso? Kan kalau mau beli mobil atau mau umroh VIP, pokoknya yang keren-keren. Kalau orang miskin pinjam kan apa? Makan kan? Beras kan? Makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin teruskan. Maksud saya Islam itu seenak itu, Islam itu segampang itu. Sudahlah yang sedang miskin ya keren, karena sekali sosial itu urusannya apa? Nyawa. Tapi kalau miskin semua ya bisa tutup kan? Ya sudah yang kaya-kaya itu saya ngapakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan. Tapi yang dipakai yang benar. Nah begitu seterusnya. Ada kiai miskin cerita ke kita. Terus enak jenengan alim, terus punya santri banyak, bisa ngajar di mana-mana. Saya bilang hebat kamu. Dia hidup di daerah tertinggal. Itu yang diajarkan kan hanya tauhid. Kan nggak mungkin desa tertinggal baca fikih perbandingan madhab, kan nggak mungkin. Kalau yang kayak Pak Fajar, Pak Sadari kan nggak mungkin fikih perbandingan apa madhab, menyorot madhab dunia hukum. Kayak itu kan nggak. Tapi pertanyaannya, yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab? Tauhid. Ini hanya mengajarkan fardu kifayah sunat-sunat. Ini Anda mengajarkan fardu ain. Surganya dulu kamu. Oh terus senangnya jadi kayak gitu. Karena yang diajarkan apa? Tauhid. Sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa? Ada studi banding ke Al-Azhar kemana-mana. Ini enggak tauhid. Dari orang nyembah pohon jadi nyembah Allah Ta'ala. Keren enggak? Jadi terus gigi sama saya senangnya bukan karena tak bilang. Tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya. Kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi kayak gitu? Waduh. Wah ya repot kalau pertanyaan. Terus tak jawab kalau saya jadi kayak gitu, kamu ngansu ilmu dari mana coba? Ya dari jenengan ya kalau sama gobloknya ada. Ya sudah Gus aja jadi kayak besar nanti. Maksud saya ya sudahlah kita begini seperti yang saya ajarkan di sini, saya sarankan supaya orang itu tahu. Ini namanya diroyah apa?
Makanya kata Imam Ghazali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil, gua aqallu minni dzamban, dia dosanya lebih kecil. Karena masih kecil kan tentu secara dosa lebih banyak. Kalau melihat orang yang tua, gua aktsaru minni ibadatan, dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak. Sehingga terus semua orang lain tuh di depan kita itu hebat. Ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor, sama Fathul Wahid rektor, tanggung jawabnya lebih banyak, berarti pahalanya lebih banyak. Tapi sama ketika melihat Nyun Sewu, melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya, ini tanggung jawabnya nggak banyak, pasti salahnya juga enggak. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW, sehingga enak. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu salahnya, itu pecundang. Allah saja ada seperti itu kan, amal baik ya ada khairan, amal buruk ya ada saron, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tuh punya teman Gus, agak beling, agak seenaknya. Dulu miskin. Wah itu seenaknya betul. Kayak kenal Tuhan. Tak tanya, kenapa kamu seenaknya? 1 bulan tuh labanya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar. Saya itu Gus, setelah duha itu perkembangannya bagus. Setelah duha itu. Saya pernah miskin kan kata apa? Ingkana rezeki fisama apa? Wa ingkana qalilan ya kalau fisama fanzilu, terus wa ingkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit perbanyak. Ini trennya sudah benar semua. Nah, wa ingkana apa? Ya haroman fatahirhu, kalau haram yang kau sucikan. Makanya saya seenaknya kalau qalilan sudah fakasiru, paling trennya yang enggak benar juga fatahirhu kata. Dia yakin kalau yang enggak benar-benar sudah disucikan Allah, karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kaya, qalilan sudah fakasiru, paling yang haroman juga sudah fatahiru gitu. Tak tanya, kamu kok tahu? Polanya sudah ada Gus, karena saya kamu sembrono sama Tuhan kok begitu kan? Tapi apapun itu senang saya sering salah teh, makanya saya mohon yang sekarang miskin, sedang miskin itu ya tidak usah nyesal banget. Kalau ingin kaya monggo lah, namanya orang juga ingin, tapi Anda harus bangga. Sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa. Supaya kita, nah yang kaya-kaya juga boleh GR lah karena pembayar pajak. Dan itu bisa menyelamatkan apa? Indonesia Raya. Begitu seterusnya. Itu yang diajarkan Nabi, antawadu'u hatta la yabya ahadun ala ahadin. Kamu semua harus tawadhu sehingga antar kalian tidak saling tidak sopan, tidak saling liar, tidak saling mendolimi. Termasuk tadi sikap gak jelas tadi. Orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat, yang sekarang soleh bisa saja nanti. Semuanya tuh mungkin. Kita diajari ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas, gak mesti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ada wa bainahuma umurun mustabihat. Ada yang wilayahnya itu abu-abu. Misalnya ada perempuan cantik, misalnya contoh paling gampang. Kalau kamu ajari secara serius, kamu bisa aja tergoda jadi fitnah. Tapi kalau orang soleh gak berani ngajarin, kemudian digunakan orang fasik, malah menjadi orang nakal, kita juga tanggung jawab. Kamu mau tegas gimana? Wilayahnya sama-sama mungkin. Wilayahnya sama-sama yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN, tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh, punya perilaku yang gak soleh, yang repot juga Indonesia kan. Nah hal-hal seperti itu kita tidak perlu ngambil sikap. Maksudnya nggak usah ngambil sikap, ya kita buktikan kalau milih satu madhab, kita buktikan semuanya lebih baik, semuanya lebih bermanfaat, semuanya lebih berperadaban. Karena nggak bisa dihindari wabena gumai. Termasuk Nyun Sewu, saya mohon maaf sama mulai Pak Harso, Pak Lutfi sampai Pak Fathul Wahid. Saya ini termasuk kiai yang nggak suka dekat sama orang-orang top, bukan karena hasud. Memang konstitusi kiai harus gitu lah, tamu dan nainaika. Kenal orang lebih tinggi itu kan resiko. Misalnya saya kiai desa, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng. Gara-gara kenal Pak Wakil naik Kempri, waduh, kok saya kalah gitu. Kenal orang itu kan resiko. Mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya di Rembang juga resiko. Di sini gak ada cium tangan, melihat saya dosa, wah, gak enak jadi dosen. Jadi memang harus dibatasin. Sekiranya mungkin orang terus, karena latamu dan kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara lahir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda. Kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda bisa hasut, Anda bisa dengki. Paling tidak Anda bisa ada syukur. Terus saya itu sering didolani pejabat, juga sering melihat pejabat di TV-TV. Naik mobil aja ada yang naikkan. Bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawa. Itu kalau yang gak kuat, wih naik jadi pejabat.
Ya makanya terus konstitusi Kiai itu mengatur, sudahlah, mata kamu itu kamu batasin. Jangan melihat sesuatu yang potensi ya, potensi menjadikan Anda tidak nopo syukur. Jadi saya mohon, ini memang konstitusi saya sebagai Kiai, jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab. Saya doakan semua untuk UI, untuk semua orang Indonesia kita doakan. Kita ingin semuanya tambah baik, tambah. Tadi katanya mau naik kelas ya. Kalau naik kelas dari rumah saya niatkan mari mengkaji diroyah. Diroyah itu melogikakan riwayat. Jadi misalnya kita sering dengar Rasulullah SAW sering ngendikan kalian masuk surga itu bukan hanya berdasar amal, tapi berdasar anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita sepakat amal kita, perilaku kita, ibadah kita andaikan dikompensasi dengan nikmat yang Allah berikan tentu tidak seimbang. Untuk bayar itu saja sudah lunas. Jadi Anda semua tidak berhak masuk apa? Surga. Sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah nggak pernah maksiat. Ditanya sama Allah, kamu masuk surga karena apa? Karena ibadah saya ya Allah. Ya sudah, surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun. Ini cerita umur-umur orang dulu. Ya Allah, katanya surga engkau ini selamanya. Ya kalau yang selamanya itu rahmatku. Kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas. Ya sudah ya Allah, berarti masuk saya surga saya ini karena fadl engkau, karena anugerah engkau. Itu namanya apa? Diroyah. Diroyah itu satu kajian analisis di mana kita percaya riwayat, tapi kemudian punya logika, punya diroyah. Ini penting supaya tauhid ya, tauhid kita ini kuat. Jadi dulu ada orang yang sangat cerdas, namanya Jubair bin Mut'im. Dia saking cerdasnya, juga kaya, juga tokoh, dikirim sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin, tawanan Badar. Kemudian pas datang ke Masjid Nabawi, Nabi delalah pas baca Wattur wa kitabim mastur. Sampai pada titik Nabi baca Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan, tanpa sesuatu yang real, yang maujud? Orang itu langsung bersimpuh matur, ya Rasulullah, saya Islam. Saya ada qalbi yatir, hampir hati saya, otak saya, pikiran saya itu terbang. Karena logika yang dibangun ateisme misalnya, kalau alam raya ini dimulai dari nihilisme, berarti logikanya apa? Al-adamu yakhluqu maujudan. Alam raya ini kan maujud, maujud itu ada. Kalau yang lebih dulu itu ketiadaan, berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan. Kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang harusnya nggak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata. Itu kan nggak masuk akal. Ya kalau alam raya ini ada al-adam sing yasbiqu maujudan, berarti alam raya ini al-adamu yakhluqu maujudan, sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Dengan logika itu terus kita ngaji, diajari sama guru-guru kita sifat dasar Allah itu maujud, Allahu maujudun qadimun, terus masuk. Yang harus distatuskan pertama dari Allah itu apa? Maujud, wujud. Karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini. Sehingga ketika kita menolak paham nihilisme atau ateisme, paham tanpa Tuhan, tanpa pencipta awal, kita punya diroyah bahwa tidak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya ini. Yaitu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata, yaitu wajibil wujud. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga menyangkut sholawat. Orang boleh beda pendapat tentang redaksi sholawat. Ada yang sholli ala Muhammad, ala Sayyidina Muhammad, Nabi Nawab, monggo lah, masalah redaksi saja. Tapi setelah dianalisis, Nabi itu Pak Rektor jadi Nabi setelah Nabi Isa saking dihormatinya sampai dituhankan. Juga jadi Nabi yang ada cerita masih hangat, orang Yahudi itu bunuh Nabi. Jadi yang satu mendudukkan Nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan, yang satu menjatuhkan Nabi sedemikian rendah sampai dibunuh. Kayak apa susahnya jadi Nabi Muhammad SAW?
Kemudian dengan gampang hadatin agama ini bikin syariat yang bernama sholawat. Redaksinya monggo lah sesuai tradisi masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ala Nabiyina Muhammad, monggo lah. Tapi yang jelas redaksi ini kalau didiroyah dikaji, Allahumma itu Tuhan, Tuhan itu pemberi. Wa Muhammadun wa injalla qadruh abdun min ibadi. Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba. Sehingga agama ini terjaga oleh syihotus sholawat. Agama ini terjaga oleh redaksi sholawat, yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang gak tersaingi, la syarikalah. Rasulullah Muhammad wa injalla qadruh, apapun prestasinya, bisa mi'raj, bisa apa saja, tetap seorang hamba yang butuh muhtajun ila rahmatih. Jika redaksi Allahumma sholli ala Muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan, hamba pilihan tetap hamba pilihan. Tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan Nabi benar-benar posisi terhormat, yaitu orang yang paling berhak dapat askat tahiyat, mendapat penghormatan Allah paling tinggi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Subhanalladzi asra bi abdi. Status hamba ini diulang. Lagi-lagi ini bernama diroyah. Bernama apa? Contoh ketiga misalnya fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Dulu orang Yahudi itu ada diskusi masif, syaratnya Nabi itu mbaganya harus Nabi, harus keturunan Nabi. Kemudian semua Nabi rata-rata di Palestina, di Syam. Lalu Muhammadnya asal usulnya dari mana? Tahu-tahu orang Arab kok Nabi, padahal orang Arab itu dulu jahiliyah. Alhasil terus diceritakan bukti Muhammad ini turunan Ibrahim adalah ada jejak kaki Nabi wa Ibrahim di dekat apa? Ka'bah. Fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim pernah di Mekah, artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di Mekah, yaitu bernama Nabiuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Nah, itu namanya diroyah. Diroyah itu satu perilaku keseharian kita beragama, kemudian tahu logikanya. Yang keempat misalnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim apa? Jaro. Orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya. Andai kan pakai hukum sosial, tentu kalau tetangga kita baik, kita baik. Kalau kurang baik, kok kurang pegawaian kan gitu. Tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully ya, dikerjain sama anak muda tetangganya. Pak Kiai datang ke rumah saya, orang ini datang. Kemudian setelah di rumahnya, saya ada jadi butuh sama Pak Kiai, silahkan pulang. Itu Kiainya senyum menikmati. Dan itu terulang 3 kali. Dibully seperti itu, dikerjain terulang 3 kali. Lalu tetap Kiainya tuh asik, seneng sekali. Lama-lama muda ini tanya, kenapa engkau tidak tersinggung? Padahal saya kerjain sampai 3 kali, tak undang, terus tak suruh pulang, tak undang, tak suruh pulang. Kata Kiai tadi, yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah. Jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda. Tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang menolak saya. Nah itu terus kita tahu memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul, bukan hukum kompensasi sosial. Jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor, saya ngajar di sini ya karena perintah Allah, itu orang alim harus ngajar, bukan karena perintah Rektor. Kalau diteruskan, ya sama juga gitu, para dosen, para karyawan di sini kalau nggak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah, jangan takut sama Rektor. Kalau Anda baik juga karena Allah, jangan baik karena apa? Rektor. Bagaimanapun ya semua kita ini makhluk. Makhluk itu layak duru wa la yanfa. Begitu juga melihat Indonesia. Melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali, ikut sama Profesor Zeni dari Profesor Zeni nulis tafsir. Mungkin Pak Harso ya tahu banyak, dulu Pak Lutfi ya tahu banyak. Tapi saya memang nggak pernah terbuka karena ya memang nggak ingin kondisi ini kondisi darurat. Sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni, ya tahu komitmen beliau pada UI, dan pendiri UI memang ya banyak yang dari tokoh NU, Muhammadiyah, dari tokoh-tokoh ormas yang lain, memang didirikan banyak orang. Hingga UI memang nggak milih ormas apa tertentu. Dari satu sisi memang baik, nggak dikuasai ormas tertentu, tapi nanti kalau keterusan ya nggak berbentuk. Ya sudahlah, dikelola saja, sambil-sambil jelas, sambil-sambil kadang nggak jelas, yang penting ikhlas tadi. Karena kalau terlalu asobia itu jadi repot.
kita ini yang nekuni fikih itu tahu kalau udah kunut itu mazhabnya Hanafi, kunut itu mazhabnya Syafi'i. Tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi'i itu NU, Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Padahal ini orang-orang yang sebelum NU dan apa? Ahmadiyah. Jadi kalau kita yang nekuni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan. Tapi kalau orang-orang yang nggak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala itu maknanya Maha Luhur, yang Maha Agung. Jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di mubalik kedua ini nggak terima karena itu dianggap bid'ah ada Ta'ala. Hanya dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi tanpa Ta'ala wabarakatuh. Itu saking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima. Padahal Ta'ala maknanya Maha Agung. Nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu. Kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja. Karena kita mungkin bacanya banyak, lihat hal-hal seperti itu ya. Berkoanya nggak jelas itu menjadi orang itu bijak. Ini sekarang nakal, jangan-jangan nanti jadi orang baik. Yang sekarang baik, jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik. Semua orang introspeksi. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus. Nggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus. Sehingga terus banyak kiai-kiai bijak itu memang lahirnya nggak tegas, tapi nggak tegas itu yang menjadikan bijak karena sama-sama mungkin. Itu yang disebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim wa yu'adzibun, itu tidak wilayah kamu. Ketika Allah mengomentari orang munafik juga wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatub, bisa saja ada yang disiksa, bisa saja ada yang dikasih tobat. Karena pola yang kita analisis itu semuanya menurut kitab, bukan menurut kemaslahatan orang apa. Saya punya sekian contoh cerita orang yang sowan kiai baik-baik, mungkin bawa gula atau salam dabla, tidak tahu lah, itu tidak mesti jadi wali. Tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bonang itu kenalnya itu karena ingin begal, malah jadi wali. Tapi tidak usah dicoba. Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh, tapi malah tobat jadi orang baik. Jadi ini penting ngaji ya, supaya yang tidak tegas itu, tidak jelas itu kadang baik. Nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas. Saya sering gojol gini, Fajar Hadili ini murid-murid saya sering saya gojol. Kalau semua sistem pendidikan kayak kampus, kayak UI, kayak UIN semuanya itu sistem yang bagus karena tertib, jam kuliahnya jelas, mata kuliahnya jelas. Kalau di pesantren itu Pak Arso itu gak tertib, tapi justru itu enak, ketemu di jalan orang berani tanya. Nah ini kalau bapak misalnya menstruasi, mau belajar haid nunggu semester berapa baru tahu. Itu bisa sekian tahun gak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan. Nunggu mata pelajaran haji, kalau gak jamnya gak mau dosennya ngajar. Ya kalau kiai kan gak ketemu di jalan tanya ya dijawab, jam berapa juga dijawab. Artinya Indonesia itu berkah, ada sistem kampus yang tertib. Ya semoga termasuk tertib gajinya. Tapi tertib gajinya itu juga sebenarnya rugi. Saya sering ada pegawai negeri Gus, tolong doain saja di PNS enak aja, gajinya tetap. Kata saya nggak mau kalau gaji saya tetap. Kok bisa Gus, enak tiap bulan mesti dapat gaji. Kalau tetap nggak naik-naik kata saya. Kalau kiai gajinya nggak tetap, tapi di atas yang tetap kata saya. Artinya Indonesia itu berkah. Kalau semuanya pakai sistem pendidikan setertib ini, orang mau tanya haid ya nunggu pelajaran negeri, bab haji ya nunggu pelajaran haji. Tapi kalau ketemu kiai itu enggak. Ya semuanya, saya pernah di pasar, Gus mau tanya apa? Anak saya keluar darah terus gini-gini, padahal biasanya haid hanya 7 hari gini-gini. Ya sudah, kembalikan ke biasanya, rudat ilal adat. Itu enggak usah sowan ke rumah, juga enggak registrasi dulu, enggak daftar dulu. Ya ini enggak nyindir cerita saja, supaya ini bukti koalisi beneran. Jadi saya yang kiai enggak tertib jam, koalisi sama yang tertib jam. Jadi kalau semuanya sistem kampus, nanti pertanyaan itu enggak bisa on time, enggak bisa setiap saat. Makanya Indonesia itu berkah. Kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak, juga kiai yang di kampus dokter-dokter fikih banyak, yang nekuni ilmu umum ya banyak, macam-macam. Itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah. Misalnya kiai ngeluh nggak enak jadi kiai, tidak punya gaji tetap, yang dosen ngeluh nggak dicium tangannya. Karena memang unik Indonesia. Kalau guru fikih kok dosen itu tetap nggak dicium tangannya.
Karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar suruh nyium. Itu kayak di alam sadar tuh gitu. Kalau kiai itu kan anak-anak gak bayar gitu. Ya opanya cium tangan itu. Makanya kalau kiai-kiai tidak keramat bisa mati karena cium tangannya itu bisa mati itu kiainya. Ya ini cerita supaya saling menghormati apa saling. Nah, dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang. Ya saya ulang lagi, perbedaan itu sudut. Allah yang Tuhan saja sering didebat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang apa? Saya beri contoh. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah, Israel disuruh. Israel itu Ibrahim saatnya meninggal, ambil nyawanya. Setelah datang ke Ibrahim, ya Khalilur Rahman Ibrahim, saya disuruh nyabut nyawa Anda. Itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai. Itu logika agak benar. Akhirnya Israel kan gak biasa debat, kan gak dilatih debat, gak pernah ikut lomba UI debat ilmiah. Dia taunya nyambut nyawa aja. Kembali ke Allah. Ya Allah, kata Ibrahim, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dicintai ya. Tapi kata Allah santai, bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani kan? Israel mater lagi, logikanya gini Ibrahim, masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai gak berani? Ya udah ketemu aja, katanya yang meninggal itu. Artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai, atau ingin mati karena mencintai. Nah maksud saya hal-hal seperti ini orang UI pasti gak jelas. Katanya cinta Allah suruh mati ya gak mau, gak jelas kan. Dibilang gak cinta juga gak mau. Tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak. Nah, tapi dalam banyak hal gak jelas itu penting Pak. Penting sekali. Buatan guyon. Saya beri contoh sekian ilmiah, gak jelas itu penting. Rasulullah SAW itu dalam banyak hal itu disuruh Allah, memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu. Karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik. Wahsy itu yang membunuh Sayyid Hamzah, orang paling dicintai Nabi di antara yang dicintai Nabi. Qatalahu Wahsyun, dibunuh oleh Wahsy. Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsy. Sampai cara lahir ya ingin corong Jawa, ingin masuk nol. Tapi apa kata Allah? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibah. Itu udah wilayah kamu Muhammad. Malah Wahsy dikasih tobat sama Allah. Khalid bin Walid itu perang Uhud kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid. Pas itu masih panglima kafir. Yaitu pura-pura kalah, ghanimah dilepas, sahabat turun, pasukannya naik, walhasil orang Islam kalah. Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam. Orang yang secara basariah Nabi itu gak siap. Kebalikannya juga ada. Sa'labah itu orang yang sampai gelar hamamatul masjid. Ini pas ngaji mesti ingat. Salam. Dia di masjid terus. Setiap habis salam tuh lari karena istrinya nyuwun sewu masih berpakaian yang tidak pantas. Kenapa engkau terburu-buru pulang? Pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai. Ya pakaian sarung itu kayak Pak Rektor kan fleksibel. Ini khusus mau Ramadan, tidak akan sarungan terus, gak usah khawatir. Itu pisang goreng dibakar loh. gak beli cemilan manis kan? Bawel, karena mama diabetes. Makanya aku yang jagain mama. Tenang, mama gak akan bebanin kamu. Kan udah pakai top. Jadi ini tadi sudah perjanjian. Saya yang kiai celananan, beliau yang rektor pakai sarung. Jadi iya. Supaya itu barter madhab. Tapi hanya sekali ini aja, bukan. Jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus. Dan ini barter madhab. Saya sama Profesor Kures juga sering gitu. Saya pakai sarung yang dipakai beliau pakai sarung yang diadili saya. Memang itu tradisi Islam. Tahadau tahabu, kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencintai, bukan riswah, bukan. Walhasil terus Sa'labah ini buat saya didoakan Nabi supaya saya kaya, supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya. Jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik. Ngotot minta didoakan. Didoain Nabi kaya terus lama-lama ninggal sholat, ninggal jamaah. Itu Allah belum tersinggung. Yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa di mana-mana, sering memberi saran.
mumpung kamu miskin itu sering sedekah, karena kalau sudah kaya itu tidak bisa. Saya memberi analogi gini, kalau saya masih santri miskin punya uang 100.000, diminta guru saya 50 tak kasihkan, padahal itu 50%. Punya 2 kambing kurus, diminta guru saya 1 pasti tak kasihkan, padahal itu 50%. Jadi kalau punya sapi Brahman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta, punya 2, diminta 1 boleh tidak? Tidak boleh. Saya punya motor butut 2, diminta teman saya 1 boleh, tapi kalau Davidson Harley itu nggak boleh. Nah, walhasil itu kalau kita miskin, misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja, punya uang 100.000, narik temannya sampai 50.000 kan biasa. Tapi setelah 1 miliar, berani nggak kamu kasihkan 500 juta? Sama-sama 50%? Enggak kan? Nah, salah apa gitu, ketika zakat masih per 40 kambing 1 kambing itu sebenarnya kan masih ringan. 40 atau 82. Kambingnya itu sudah mabenal jabalen. Barang dihitung zakat karena sudah ribuan, jumlahnya sampai 400 kambing. Banyak lah pokoknya. Terus kata Salabah, ini pemerasan. Karena jumlahnya besar. Allah tersinggung karena nabinya dianggap narik zakat itu dianggap khorat, dianggap pemeras. Allah tersinggung, kemudian fa'aqobahum nifaqon fi qulubihim ila yaumil. Dia ditetir munafik. Semenjak itu terus tadi kembali gak jelas tadi. Jadi kalau makanya itu pakar-pakar akhlak ya, pakar-pakar etika peradaban itu tertampar betul ketika Nabi urusan ilmu itu mengabaikan itu. Kalau sudah urusan ilmu, misalnya begini, ada urusan ilmu, ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik, itu dalam Islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget. Kata Nabi, karena kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak, di atas kekuatan adab. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa, ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fa yatma alladhi fi qalbihi marad. Misalnya ada bapak cantik, menarik, kemudian sopan misalnya sama Pak Fajarin sama dosen-dosen, monggo binara. Wah, itu bahaya, pikirannya kemana-mana ya. Orang yang imannya pas-pasan, wih berarti mau. Maksud saya kalau cantik, menarik, ketemu di jalan, biarin aja dosennya mau kemana, biarin aja. Gak usah dihormatin. Kalau dihormatin, Pak mau kemana sadarian mau bisa bahaya, tak biarin aja. Kalau tanya, Dek ini alamatnya mana? Cari sendiri Pak. Karena hanya dengan cara itu si Pak dosen ini gak kepikiran. Gak ada orang suka orang kedus itu, gak akan. Tinggal sudah cantik, sopan, wah bisa pikirannya macam-macam. Itu ilmu. Fala takhdu'na bil qaul. Kamu jangan terlalu lirik kalau ngomong. Fayatma alladzi fi qalbi maradun. Orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif. Anda mungkin demi sopan sama dosen Anda, tapi sejauh mana dosen Anda juga berpikir positif? Itu kan uji iman sama uji nyali. Nah, sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya Alphard, punya Robicon, punya terus bawa uang banyak, terus sama kiai cium tangan hormat. Jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam. Ini berarti bisa jadi muhibbin potensial misalnya. Nah, saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu, sehingga saya sama orang yang medit, yang kikir sama saya itu saya senangnya bukan main. Kenapa? Karena kalau orang medit itu gak berhak. Kalau orang lomo 1 juta minta surga, 2 juta ya minta apa? Surga. Gus salam tempel 200.000 aja kadang minta surga. Tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman tok sudah, gak minta apa-apa, kan dia tahu diri, nggak bayar kok minta. Maksud saya Islam itu luas, dinikmati saja Pak, dinikmati. Nah itu diroya, maksudnya itu diroya. Diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarrihi minallah, semua itu ujian, tapi kemudian dikaji. Makanya saya ini termasuk pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikasih tahu, ada orang yang di depan engkau cium tangan hormat tuh di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain Anda. Imam Syafi'i tertawa-tawa sowan. Loh, Anda ini dikata-katain di luar kok. Kalau tidak kamu anggap munafik malah tertawa. Berarti saya wibawa, di depan saya agak berani. Dianggap enteng saja. Dibilangin, sebagian orang kampung sini gak suka sama engkau, baguslah, tidak akan pinjam uang sama saya. Di mana-mana orang pinjam minta tolong itu karena seneng. Kalau benci kan enggak. Ini
Intinya dianggap enteng saja. Yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja. Man asa ilaika faqad atlakoka. Yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu. Coba kalau akrab, titip. Ya misalnya akrab sama Pak Fajar, bilangkan ke Pak Rektor, sangkep tuh jadi guru tetap atau apa, kan ribet. Kalau tidak cocok kan nggak minta Pak. Makanya hati-hati Pak Rektor sama yang akrab-akrab itu. Itu dulu saya juga gak paham. Di antara wasiat Bapak yang sering diulang-ulang tuh itu. Suatu saat kamu jadi kiai, ngelola orang nggak seneng tuh gampang. Sudah, situ orang lain. Tapi kalau ngelola orang nggak seneng, orang seneng tuh repot. Mintanya aneh-aneh. 100.000 aja minta surga. Hanya teman tenis saja minta naik jabatan. Intinya itu ya sudahlah dikelola. Yang seneng ya berkah, mungkin teman berjuang, teman diskusi. Yang nggak seneng ya berkah, karena ini tidak minta macam-macam, udah. Nah itu namanya diroya. Diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat, panduan-panduan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak tadi. Kenapa sih tentang baik sama tetangga, baik sama tamu, hitung-hitungannya tuh mangkana yu'minu billahi wal yaumil